Ya, penyertaan Tuhan itulah yang utama, saudara. Kalau Anda dan saya, kita ada sampai hari ini, saudara. Ini bukan suatu keberuntungan, saudara. Tapi penyertaan daripada Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan, saudaraku ya, itu melebihi daripada jawaban doa kita, saudara. Kalau jawaban doa kita, saudara, kita hanya berfokus kepada pemberian Tuhan. Tapi ketika kita mengerti menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, ya, kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan, saudara. Ya. Saya sebagai pembicara, saudara, saya tanya Tuhan apa yang mesti kita sampaikan, saudara. Akhirnya saya dapat suatu firman, dikasih dan berharga. Kayaknya kurang keren. Ya. Kurang keren, Tuhan. Aduh, oh ini kayaknya udah familiar, saudara. Udah diketahui, udah mengerti, dan sering sekali kita ucapkan dalam firman Tuhan. Saya bilang lebih keren dong. California kan lagi kebakaran. Ya. Bawa aja murka Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini. Ya. Di akhir zaman, ya, katakan firman-firman yang spektakuler, saudara, yang membuat jemaat takut. Tapi ini kan dikasih dan berharga, saudara. Ya, terlalu familiar dan sering kali kita ucapkan. Kita dengar firman itu. Ya, ketika waktu hari Selasa saya doa, saudara, sama diri gereja kita, dan ada satu firman Tuhan yang saya doakan, saudara. Bagaimana dikatakan, coba kita buka firmannya, saudara ya. Kalau lewat doa kurang begitu itu ya, saya Matius 13 ayat 45 dan 6. Matius 13 ayat 45 dan 46. Roh Kudus tahu dalam hati saya. Katakan kepada jemaat bahwa mereka orang-orang dikasihi dan mereka berharga. Kalau fondasi ini kita mengerti, saudara, kita bisa menyadari bagaimana kita bisa bangkit dan kita bisa membangun. Hari-hari banyak orang tidak menyadari keberadaan dia, bahwa dia dikasih dan berharga, saudara. Sehingga banyak orang yang kecewa, banyak orang menjauh daripada hadirat daripada Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang dialami bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dalam kehidupan dia, saudara. Nah, saya mau sampaikan, saudara, berkali-kali di tempat ini, saudara, bahwa Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan Anda berharga di mata Tuhan. Tidak ada kasih yang dapat diberikan Tuhan daripada kasih yang sudah ada dan kita terima hari ini, saudara. Itu dibilang hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kita dikasih, kita berharga bukan apa yang kita lakukan, saudara. Kita berharga bukan karena kita punya kedudukan tinggi. Kita punya status sosial yang beda dengan orang lain, saudaraku. Mobil kita banyak, kekayaan kita melimpah. Tapi hari ini Tuhan kata Tuhan berharga karena Dia mengasihi Anda dan terlepas dari apapun keadaan hari ini, saudara. Terlepas daripada kekurangan yang Anda alami hari ini. Anda berharga di mata Tuhan dan Anda orang yang dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan dan layak di hadapan Dia. Mungkin hari ini kita gagal, saudaraku. Tapi saya mau katakan, saudara, hari ini apapun yang Anda lakukan, tidak lakukan, itu tidak menentukan kasih Dia kepada Anda. Keberhargaan Anda tidak ditentukan dengan apa yang Anda lakukan. Dia mengasihi Anda dan Anda berharga di mata Dia, saudara. Kalau andai kita mengerti hal ini, saudara, kita baru bisa mengerti bahwa penyertaan Tuhan, Dia selalu ada. Keadaan apapun Anda dan saya kita alami hari ini, saudaraku. Apapun yang terjadi di dunia ini, saudaraku, kita akan melihat Dia sudah ada di hari esok. Dia sudah ada di bulan Desember, saudaraku. Matius 13 ayat 45 dan 46, saudara. Firman Tuhan seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang
yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu, saudara. Anda tahu seorang pedagang? Pedagang ini sedang orang yang menguasai ekonomi suatu daerah, satu kota, saudara. Yaitu menguasai suatu kehidupan. Alkitab berkata bahwa Yesus yang menguasai seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, saudara. Anda tahu? Ketika dia menemukan Anda dan saya, wow. Alkitab di Filipi berkata dia meninggalkan keilahiannya, saudaraku. Dia meninggalkan surga sebagai Allah, saudaraku. Dia datang ke dunia menjadi manusia yang berdosa walaupun dia tidak berdosa, saudara. Demi siapa, saudaraku? Anda duduk di kamar, baring kasur yang bantal yang tebal-tebal, Anda mulai renungkan. Saya mulai renungkan hal ini, siapa saya belum kenal Tuhan, saudaraku. Tapi dia temukan saya secara pribadi. Nggak ada orang yang bawa saya ke gereja, saudaraku. Betapa berharganya saya, saudara. Anda dan saya, berapa berharganya kita. Dia menemukan mutiara Anda, saudaraku. Dan dia meninggalkan semuanya. Dia membeli Anda dengan nyawanya, dengan darahnya, saudaraku. Enggak ada Allah yang seperti ini, saudaraku. Banyak orang salah dalam menilai ayat ini, saudaraku. Dia kira mutiara itu Tuhan Yesus. Enggak ada satu manusia pun meninggalkan sesuatu untuk kenal daripada Tuhan. Hujan sedikit aja kita udah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita bergumul sedikit kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, saudaraku. Tapi dia enggak ada hitungan dengan Anda dan saya. Dia sekali mengasihi Anda dan saya. Sampai kapanpun dia tetap mengasihi Anda, saudara. Saya mau katakan ini, saudara. Makanya saya kemarin katakan, kasih itu ada di ruh. Iblis nggak bisa curi, tapi cinta itu ada di perasaan. Perasaan hilang, cintanya juga kabur, saudara. Makanya ketika kemarin kita waktu penunggu pernikahan, aku mengasihi engkau Mary. Dalam keadaan apapun, ini latihan, saudara, yang mau menikah, saudara. Dulu saya sampai 2 hari 2 malam, saudara, waktu penubuhan. Apa gitu. Ternyata nggak perlu. Bicara aja sama istri seperti apa itu mau. Aku mencintai kau, Mary. Aku mengasihi engkau. Engkau adalah Tuhan Yesus aku. Aku menerima engkau apa adanya. Ketika langsung, ketika kaya, miskin, sakit, apapun. Aku mengasihi engkau. I love you, my darling. Betul nggak? Ini nggak bisa, jangan katakan ini terlambat. Saya katakan ini, wajib mulai praktek malam. Ya, katakan sama pasangan kita. Saya tanya berapa lama? Udah berapa lama Anda tidak mengatakan I love you, mami? Amin. Kalau ada uang, mami. Kalau nggak punya uang, aduh. Papi juga. Kalau nggak ada uang, sapi. Sapi lo nggak ada. Ya, ini hal yang percaya. Begitu dengan kesenangan, saya katakan kemarin. Kesenangan itu sudah ada jiwa. Ini bisa dicuri oleh iblis, saudara. Tapi damai, sejahtera, dan sukacita ada di roh. Iblis tidak bisa mencuri. Saudara. Apapun keadaan kita, ketika kita diberkati, kita sukacita. Ketika kita tidak mengalami dalam pergumulan, kita tetap damai, saudara. Kenapa? Karena ada di roh kita, saudara. Ini yang kita tidak bisa untuk menilai. Kadang kita terjebak, saudara. Sehingga kebahagiaan ditentukan dengan kondisi kita, saudara. Dunia berkata ketika engkau mau berbahagia, keinginan kamu terpenuhi, kamu akan berbahagia. Nonsen. Banyak orang-orang semuanya keinginannya dipenuhi, punya segala-galanya, saudaraku. Tapi mereka tidak berbahagia, saudara. Sampai bos saya dibilang, udah tolonglah masuk rumah. Saya enggak mau masuk rumah saya seperti neraka rumah saya. Padahal dia segalanya punya, mobilnya banyak, saudaraku. Depositonya banyak, saudaraku. Tapi dia tidak mengalami kebahagiaan, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa Anda miskin baru berbahagia. Tidak, saudara. Kalau kita mengerti kebahagiaan suatu keputusan, saudara.
dalam kehidupan. Anda yang menentukan. Hari ini juga, kalau kita punya uang 100 miliar, kita mau bahagia, oke. Kita tidak punya uang, cuma ada 100 ribu di pesa, kalau kita mau berbahagia, kita putuskan hari ini. Amin. Kita lagi saldo banyak, ayo kita makan di Makro. Enggak ada saldo banyak, kita beli Indomie. Ada amin? Saya bilang anak saya, dulu saya sabun batangan, saudaraku. Soalnya apa? Orangnya 7, 8 orang sabun. 1 hari, 3 hari bisa 1 bungkus, saudara. Batangan agak lama, saudara. Tapi jangan bilang orang-orang, saudara. Tapi karena anugerah Tuhan hari ini, sabun kita cair semua, saudara. Odol juga begitu, saudaraku. Odol nggak apa, yang penting ada busanya, ada min-minnya itu tuh. Yang penting gigi bisa disikat, saudaraku. Dulu saya waktu masih kecil, saudaraku, nggak ada odol, sikat tuh pakai pasir. Sampai hari ini gigi saya hancur semua. Ada untung, ada ruginya. Tapi Pak Aldo udah ikut saya sekarang di sini. Bukanlah jadi kenapa ya. Jangan gitu. Tapi sekarang udah senyum Pepsodent. Dan sudah sampai mana tadi ya? Amin. Wow, Anda sangat luar biasa, saudara. Kalau Anda mengerti hal ini, saudaraku, Anda tidak mungkin kita untuk menyakiti orang yang begitu mengasihi Anda dan saya, saudara. Contoh, saya ambil seorang Rasul Paulus, Rasul Paulus, saudara. Sangat luar biasa. Rasul Paulus ini saya katakan, saudara, dia tidak bersentuh fisik secara langsung seperti Yohanes, Petrus, saudara. Tapi dia belakangan, saudara. Sama seperti kita. Dia percaya karena dia melihat, saudara. Dia percaya bukan karena melihat, saudara. Sama dengan kita, saudara. Tapi sangat luar biasa. Sangat radikal sekali. Tuhan pakai dia, saudara. Karena tahu, dia orang yang membunuh orang Kristen, saudara. Dia orang yang menangkap orang-orang percaya, saudara. Tapi ketika dia mengerti dan menyadari bahwa dikasihi, dia berharga, saudara. Pertama dia kata seperti ini. Kalian itu mengenal saya karena saya rasul. Amin. Tapi kedua, dia mengenal kasih, bahwa dia dikasih, disayangi, berharga. Di antara para rasul-rasul ini, akulah orang yang paling berdosa. Dan suatu titik Tuhan bawa dia untuk mengerti dan menyadari bahwa dia dikasih, dia berharga di hadapan Tuhan. 1 Timotius 13 ayat 16. 1 Timotius 13 ayat 16, saudara. Saya masih pakai manual, saudara. Agak makan waktu sedikit, saudara. Biasa saya sekarang kan langsung keluar, saudara. Ya, nggak apa-apa ya, saudara. Ini juga masih pakai Alkitab. Tapi aneh ya, saudara. Kalau Alkitab kita sering baca, saudara, ayat di mana-mana kita kok bisa ngerti ya? Benar nggak? Atau nggak pernah baca Alkitab kali ya? HP semuanya. Hah? Benar nggak? Coba kalau Timotius, aku tiba-tiba kita, di sini nih. Kenapa kita garis-garis sebetulnya, saudara? Mungkin saya jadul, saudara. Sekarang orang Alkitab udah ada situ, saudara. Tapi nggak apa-apa. Ya. Apalagi zaman AI hari-hari ini, saudaraku. Lama-lama nggak perlu pakai pendeta di sini lagi, saudara. Sekarang udah mulai dilakukan, saudara. Ada satu mau saran, saudara, dia di bioskop, saudara. Dia nggak perlu hadir. Yang hadirnya cukup WL singer, dianya layar. Waduh, penuh. Baru ini lagi viral, saudara. Penuh. Ya, penuh. Ya, Pak. Orang nontonnya apa? Kursinya bukan begini, solo joran, saudara. Aduh, saudara. Tadi udah ayatnya. 1 Timotius, saudara. 31 ayat 13. Oh iya, ini dia ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas
tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Malah kasih karunia kita itu telah dikaruniakan. Maaf, saya baca lagi ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkara ini benar dan patut diterima sepertinya, karena Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku itu sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada dan mendapat hidup yang kekal. Nah saudara, dia yang paling berdosa, tapi justru dia yang dikasihi, saudara. Anda tahu? Ada satu firman yang mengatakan sini, aku cari-cari nggak ketemu, saudara mau coba. Dia bilang sebenarnya, Anda dan saya, kita adalah biji mata Tuhan, saudara. Rasul Paulus dia ngerti hal ini. Biji mata Tuhan. Coba saudara, kalau ada orang yang mau colok mata Anda, kira-kira gimana reaksi Anda? Atau kita biarin begini? Enggak saudara, betul nggak saudara? Ya. Kita adalah biji mata daripada Tuhan. Betapa berharganya Anda dan saya. Coba Anda saudara, kita lihat dalam tubuh kita yang paling berharga. Semuanya berharga, tapi mata saudara. Saya punya teman saudaraku, dia kaya raya saudara. Matanya tebal banget saudaraku. Zaman sekarang saya bilang, Cing, kamu kan punya uang. Kamu bisa ke Australia, ke Jerman, ke Singapura, kemana aja. Untuk mata kamu sekarang udah canggih. Kagak mau. Biar saya seperti ini aja katanya. Kenapa? Dia takut. Kenapa? Mata yang paling utama saudara. Nah Anda tahu sama, betapa berharganya Anda di mata Tuhan. Sehingga dia kata, kita ada biji matamu. Dia melukis kita di telapak tangannya. Setiap pagi dia lihat, wow, Renaldini kok belum ketemu saya ini. Dia melukis Anda di telapak tangannya. Setiap saat dia selalu lihat, aduh, kok Fediannya kemana ya, belum ketemu. Dia ngerindu untuk ketemu dengan Anda dan saya. Amin. Jadi kata apa saudaraku? Saya belum pernah menemukan seorang bapak yang menghitung rambut anaknya. Ada saudara. Saya anak 5, saya belum pernah hitung rambut anak saya saudara. Ada? Anda yang kalau ada kontak saya saudaraku. Saya masuk di YouTube. Enggak ada. Apakah Tuhan enggak ada kerjaan? Rambut kita ditahu berapa banyak. Kalau nggak percaya, rambut saya ini sekitar 1, mungkin agak jarang sekarang saudara. Ya. Apa bagus masih mendingan saudara. Jarang saudara. Ya dihitung-hitung sekitar 399.000. Percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri saudara. Nah, sampai seperti itu dia tahu. Dan dikatakan apa? Selembar satu yang nggak jatuh. Tanpa sejenis nggak ada jatuh saudara. Saya bukan membelakan diri saya karena rambut saya itu jatuh saudara. Berarti Tuhan kasih saya enggak. Anda juga dikasih Tuhan. Tapi ini menyatakan bahwa begitu dikasih dan begitu berharga Anda di hadapan dia. Jatuh satu aja dia tanpa izin dia nggak bakal jatuh saudara. Itu dia peduli kepada Anda dan saya saudara. Rasul Paulus mengerti hal ini saudaraku. Ingat, hidup dia saudaraku. Mati untuk dia. Dan hidup juga untuk dia. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Hidup yang kujalani hari ini, hidup iman daripada Yesus. Yang mengasihi dan telah mati untuk aku. Saudara. Dia all in segalanya untuk Tuhan. Saudara. Amin. Sehingga ketika dia mengalami suatu masalah, dia mengalami tekanan dalam kehidupan, dalam pelayanannya saudaraku. Ketika dia belum menyadari hal ini saudaraku, dia begini, Tuhan, angkat duri dalam dagingku. Ya. Sering kali saudara, kita bawa firman ini. 2 Korintus 12. Korintus 12 ayat 8 saudara. 8 dan 9.
Saudaraku, saya baca di situ aja ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, saudara. 3 kali dia berseru kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya, saudaraku. Banyak orang berbicara ini mengenai sakit penyakit, saudaraku. Banyak nggak tahu, saudara. Banyak orang berbicara, oh ini bukan masalah sakit penyakit, saudaraku. Tetapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan dia sendiri, saudaraku. Ya, kelemahan dia, kelemahan sebagai dia sebagai manusia, saudara. Dan Tuhan katakan, ketika Anda dan saya menghadapi situasi kondisi yang tidak dapat kita tanggulangi, kita atas dengan kemampuan kita sendiri, Tuhan bilang apa? Kuasaku, anugerahku optimal bekerja atas kehidupanmu, saudara. Rasul Paulus dia tidak mengerti hal ini, saudara. Ketika dia mengalami suatu bola pikirnya diubah, saudara. Ayat 10-nya. 2 Korintus 12 ayat 10. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ada nggak bahasa Indonesia sehari-hari? Hah? Ada ya? Ada. Nah, saya ketemu saudara di HP saya. Walaupun jadul nongol juga di saudara. Saya bacakan saudara. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Apa udah gila kau? Ada nggak orang dia bergembira, dia buka cita ketika dia mengalami masalah dalam kehidupannya? Nggak ada. Tapi ketika dia mengerti bahwa dia dipedulikan oleh Tuhan, wah, dia berubah paradigmanya, saudara. Dan kemudian dia menulis firman Tuhan juga di Roma di Roma 8 ayat 3 sampai 35 dan 37. Ya. Saya nanti ada ambil beberapa ayat dalam Alkitab, saudaraku, untuk menyatakan konfirmasi bahwa bahwa dikasihi dan berharga itu membuat kita bangkit dan kita mau terus dibangun oleh Tuhan, saudara. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Wow. Tadinya dibilang begini, Tuhan tolong angkat ya bebanku. Aku nggak mau ngalami kesulitan segala macam. Tolong angkat ya, saudara. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apapun, saudaraku, yang akan Anda hadapi ketika Anda masih bernapas dan bernyawa, saudara. Nggak ada. Bahkan maut sekalipun, saudara, nggak bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Ayat 35, 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita, saudaraku. Wow, sangat-sangat luar biasa, saudara. Anugerah Allah itu lebih dari cukup. Bukan hanya untuk menanggung kesusahan, namun juga untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Semakin besar peperangan, saudara, semakin besar kemenangan yang akan kita peroleh. Dia mulai melihat segala hambatan,
segala cobaan masalah, itu bukan suatu hambatan, suatu tantangan dia untuk dia melihat anugerah bekerja atas kehidupan dia, saudara. Amin. Sakyus, saudara. Alkitab berkata dia bekerja untuk orang Romawi sebagai pemungut pajak, saudara. Wow. Dia dijumuin orang, dijauhin orang, dikucilkan orang, saudara. Kenapa? Dia memeras orang-orang penduduk di sekitar dengan pajaknya, saudara. Mungkin orang banyak sumpahin dia, saudaraku. Ya. Tapi ingat, saudara, ketika Tuhan berkata seperti sama dia, Lazarus, hari ini aku akan nginap di rumah kamu. Dia pikir, aduh, orang seperti Yesus, saudaraku, selebritis waktu itu. Dia tahu dia Tuhan, dia Allah, saudaraku. Mau nginap di rumah dia, saudaraku. Coba bayangin kalau umpamanya nggak usah jauh-jauh, Pak Bagus, dia bilang. Dibilang, Irfan, malam ini aku mau nginap di rumah kamu. Bagaimana reaksi Irfan? Saudaraku. Wah, Pak Bagus dulu. Saya mesti bersih-bersih rumah ini. Saya mau pikir dia doyan makan apa. Durian, dia nggak mau. Dia nggak doyan manis. Saudara. Saya mau masak songsui. Dia juga kolesterol. Aduh, mau makan apa ini? Ayo. Ketika Lazarus, dia merasa bahwa dia dikasihi, dia begitu berharga. Orang seperti Yesus mau tegur dia, menyapa dia, mau tinggal nginap di rumah dia. Wow! Bayangin, saudaraku. Langsung ketika dia menyadari, dia bilang, hari ini orang yang kuperas aku ganti rugi semua. Dia tidak berfokus kepada apa yang dunia tawarkan, itu uang. Dia habisin semua, udah ambil. Dia tahu, saudaraku, bahwa hanya Yesus keselamatan yang mengasihi dia dan dia bertumbuh harga, saudara. Amin. Anda tahu ketika Tuhan Yesus disalib, saudara, ada dua orang penjahat, saudara, yang salib bersama dengan Tuhan Yesus. Anda baca di Markus dan Matius, dua-duanya mencela Yesus, saudara. Mereka mencela Yesus. Tetapi di Lukas, dia berbeda, saudara. Lukas 23. Coba buka Lukas 23, ayat 39, 40. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Ayat. Udah habisnya. Kenapa dia berubah, saudara? Kalau Anda baca sebelum ayat ini, saudaraku, Yesus berkata seperti ini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudaraku. Amin. Dia berpikir, mestinya Tuhan itu berhak marah. Tuhan berhak untuk mengutuk mereka, kata-kata kasar dilontarkan. Tapi lihat, saudaraku, kasih daripada Allah. Dibilang ampunilah mereka. Mereka sudah begitu jahat kepada dia, melakukan sesuatu yang tidak manusiawi, saudaraku. Diludah, dicaci maki, digebukin, dicabut segala sesuatu, saudaraku. Bahkan disalib, saudara. Mestinya dia melihat kata-kata yang keluar, kata-kata yang kutuk. Yesus pasti marah, pantas dia marah, saudara. Tetapi kasih yang keluar,
Ketika orang penjahat ini dia bertemu dengan kasih daripada Tuhan, dia baru menyadari bahwa dia dikasihi. Dia begitu berharga di mata Tuhan, dan hari ini juga dia membela Tuhan, dan Tuhan katakan, "Hai, hari ini kau bersama aku di Firdaus." Wow, dia berkata, kamu mesti dibaptis dulu ya. Kamu mesti baca firman dulu ya. Kamu mesti kudus benar. Tidak. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus, saudara. Anda baca Alkitab, tidak ada satupun murid Yesus, orang yang bersama Yesus, yang membela Tuhan Yesus. Waktu dia panggul salib, nggak ada satupun orang yang membela dia. Alkitab katakan untuk orang baik mungkin ada orang yang mati, tapi untuk orang benar belum tentu. Malah dilecehkan, saudaraku. Kamu fanatik. Saudara, ketika dia menyadari, dan hari itu juga dia bersama Tuhan Yesus di surga, saudara. Hanya dia yang membela Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang disembuhkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Enggak ada satu pun yang membela dia. Tapi hanya dia yang berani membela dia, saudara. Wow, saudara. Dan ada lagi, saudara. Seorang perempuan yang berzina, saudara. Ya, dia mau dirajam. Tapi akhirnya apa? Tuhan berkata, aku tidak menghukum engkau, saudara. Anda mungkin senang dan udah tahu firman ini, saudara. Anda tahu bahwa belas kasihan daripada Tuhan, dia tidak menghukum wanita ini. Tetapi kasih daripada Tuhan, dia tahu dia dikasihi, saudaraku. Dia tahu bahwa dia berharga. Tadinya siapa dia? Dia seorang pelacur mungkin, saudaraku. Saya kemarin lihat YouTube yang sedetik-sedetik punya Basir, saudaraku. Yang cewek itu, yang perempuan. Dia kata seperti ini. Ada perempuan nakal, dia malas datang ke gereja, kenapa? Dia takut jemaatnya ada langganannya. Saudaraku. Ingat, saudaraku. Kasih daripada Tuhan ketika dia menyadari bahwa dikasih dia berharga, saudaraku. Ini yang mengubah hidup dia, saudaraku. Yang memampukan dia untuk meninggalkan manusia lama dia. Sebagai orang-orang perempuan nakal, saudaraku. Dan Alkitab berkata dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menggoncangkan dunia dengan harta dan dengan segala kekayaannya. Bahkan diri dia sendiri, saudaraku. Wow. Amin. Itulah Anda dan saya. Enggak ada satu orang berhak untuk menghina Anda. Kalau mereka menghina Anda, dia menghina Tuhan, saudara. Apapun keadaan Anda hari ini, saudara. Status sosial Anda, keadaan kita hari ini. Saya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Dan engkau dikasihi, saudara. Amin. Kemarin khotbah berapa yang Hatta, saudaraku. Dalam kekurangannya. Wow, saya amat oke, saudara. Dalam kekurangannya, saudara. Tapi dia menyadari dia berkah dan dikasihi Tuhan, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Dia jadi berkat, menyatakan kebenaran, Injil kasih karunia. Dimanapun dia berada, saudara. Padahal kita lihat dia berbicara aja, kita kayak, oh aku mau bantu dia ngomong deh. Tapi sangat luar biasa, saudara. Anda berharga di mata Tuhan, saudara. Tahan timbul pertanyaan, saudara. Kalau Tuhan itu mengasihi aku, kalau aku berharga di mata Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak aku suka terjadi dalam kehidupanku? Nah, betul nggak? Ini pertanyaan. Saya ngalamin dalam pelayanan, saudara. Wah, kok ngomongnya enak banget ya.
dikasih berharga. Kalau Tuhan itu ada dan aku dikasih, kenapa? Ini belum selesai satu masalah baru nongol lagi nih. Udah gak kuat lagi nih. Timbul pertanyaan. Itulah manusia ini, saudara. Tapi kita belajar di dalam Alkitab, saudara. Seorang yang namanya Rasul Gede, saudara. Yohanes Pembaptis, saudara. Dia di penjara, saudara. Amin. Dia di penjara itu karena apa? Karena memberitakan Mesias, Yesus sendiri, saudaraku. Dia waktu lahir udah penuh Roh Kudus, dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, saudaraku. Dia ring satunya Tuhan, saudaraku. Ring satunya Tuhan. Tapi ketika dia di penjara, dia berkata seperti ini. Loh, Tuhan Yesus kok gak datang jemput saya ini? Setidak-tidaklah kirim dia anak buahnya satu. Kirim aja orang murid satu untuk kunjungin saya, nanya keadaan saya. Enggak tuh. Sampai Rasul Yohanes kirim 2 orang. Kalau mau ditanya Yesus, apakah dia itu Mesias? Ragu, saudara. Nah, saudara, kaliber seperti Yohanes Pembaptis, dia bertemu langsung dengan Tuhan. Dia melihat orang mati dibangkitkan. Dia tahu bahwa Yesus itu Allah. Membawa tali kasutnya juga, aku tidak layak karena dia Allah. Dia mendengar suara. Ini anakku, kasih kepada dia dalam makanan. Ketika di dalam tekanan, ketika di dalam penjara, yang dilihat tentara Romawi, penjara dulu gak sampai sekarang, saudara. Dia pikir, wah aku akan mati deh. Di hadapan tentara Romawi. Yang tadinya dia begitu diagungkan orang, dia elus-elus orang. Saudaraku, dia menyampaikan berita Injil, saudara. Tapi, di mana? Apakah Yesus tidak mengasihi dia? Apakah Yesus tidak mengasihi dan menghormati Yohanes Pembaptis? Salah, saudara. Dia tidak mau, saudaraku, menyentuh secara emosional dari Rasul Yohanes. Tetapi dia bawa murid-muridnya, saudara, menyembuhkan semua orang. Dia katakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Hanya Mesias dapat melakukan hal itu. Ketika Rasul Yohanes Pembaptis mengerti hal ini, saudara, wow. Dia pernah menyampaikan firman, kalau Anda baca di kitab Yesaya, bahwa hanya Yesus dapat melakukan pekerjaan itu. Yesus dalam Mesias. Amin. Tapi lihat, saya yakin dan percaya, aku tidak percaya mencatat. Tetapi dia dipenggal kepalanya. Tapi dia tidak bertanya, dia tahu bahwa dia dikasihi, dia berharga. Dan Tuhan saksi kepada dia. Ada amin? Dia tidak menangis, tidak merintih, saudara. Ada kekuatan lewat kebenaran dari firman Tuhan. Yang tadinya dia lupa tentang dia udah mengetahuinya, saudara. Ada amin? Yang kedua, saudara. Yohanes 11, saudara. Yohanes 11. Lazarus dibangkitkan, saudara. Yohanes 11 ayat 3, saudara. Saya bacakan, saudara, ya. Saya baca di ayat 2 deh. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekannya di rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, berkatalah, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan daripada Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat kelima lah, Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus, saudara. Bayangin, saudara. Lazarus, saudaraku,
Udah seperti emas ikan koki, saudara. Ya. Udah mau mati nih. Coba Anda bayangkan, Anda sebagai Maria dan Marta, saudara. Kita ikut Tuhan Yesus ke pelosok-pelosok di mana Tuhan datang, saudara. Tapi ini, Marta dan Maria kirim orang, Tuhan sengaja 2 hari gak datang, saudara. Di mana perasaan Anda? Dan akhirnya, Lazarus meninggal, saudara. Wah. Mana katanya dia mengasihi aku? Orang lain aja dia datang untuk menyembuhkan. Nih kami ini melayani dia, kami awet kepada dia. Tapi ketika Lazarus yang dikasih sakit, kok dia nggak datang sih? Nah, kemudian ucuk-ucuk Tuhan datang, saudara. Apa jawaban Maria dan Marta, saudara? Sama, saudara. Coba bayangin, saudara. Ini kembali lagi, saudara. Kita hadapi hal yang seperti ini. Apa kata Marta, saudara? Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Untuk apa kamu datang? Udah mati, 4 hari udah busuk. Dalam hatinya, saudara. Amin. Maria juga sama, saudara. Saya mau katakan hal ini, saudaraku. Seberapa besar iman Anda hari ini, saudaraku. Ketika kita dalam kondisi yang negatif dan waktu yang jangka lama, kita akan timbul keraguan, saudara. Amin. Paulus, Yohanes Pembaptis, Maria dan Marta, saudara. Orang yang bersentuh langsung dengan Tuhan Yesus, saudara. Ketika ini sudah dipatah. Ketika, buat apa lagi kamu datang? Lazarus sudah meninggal 4 hari itu. Alkitab katakan apa? Supaya kalian percaya, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu, saudara? Ketika Anda hari ini mati, saudara, detik yang sama juga, roh kita bersama dengan dia. Enggak mengalami kematian, saudara. Untuk itu berharga kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan singkat cerita, Lazarus bangkit dan hidup kembali, saudara. Pesan ini, saudaraku, saya selalu sampaikan kepada anak saya. Ketika Anda dan saya mengerti bahwa kita dikasih dan kita berharga di hadapan Tuhan. Wow. Baru kita mengerti penyertaan Dia dalam kehidupan Anda dan saya. Melebihi daripada jawaban doa. Jawaban doa akan membuat kita sombong. Jawaban doa akan membuat kita kecewa. Kok kita nggak dijawab? Tapi ketika kita mengerti isi hati Tuhan, saudara, Dia selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun keadaan Anda hari ini, saudara. Mungkin kita seperti Lazarus, seperti Maria dan Marta. Tapi saya mau katakan, Dia mau lihat Anda untuk kita percaya. Bahwa Dia selalu ada dan menyertai Anda dan saya. Dia izinkan Petrus jatuh, saudara, ke laut. Tapi Dia tidak izinkan dia tenggelam, saudara. Dia angkat. Dia izinkan Daniel masuk gua singa. Tapi tidak diizinkan singa untuk memangsa daripada Daniel, saudara. Itulah apa-apa kita, saudara. Maka pencobaan yang Anda alami hari ini bukan karena akibat, saudaraku. Tapi ada suatu sebab.
Banyak orang kira ketika kita mengalami masalah tidak baik dalam kehidupan Anda, dan oh ini akibat, aku kurang berdoa, aku kurang ke gereja. Itu bukan akibat tapi sebab. Karena Tuhan lagi membawa Anda untuk belajar percaya, menyerahkan seluruh kehidupan Anda kepada Dia. Bahwa Dia Tuhan, Dia Allah. Selama rambut kamu tidak akan jatuh ke tanah saudaraku, apakah kamu masih khawatir? Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes, saudaraku. Bahwa siapa yang takut itu tidak sempurna di dalam kasih, saudara. Ketika kita takut, kita mengizinkan, kita berkata amin. Bahwa masalah apapun yang kuhadapi dalam kehidupanku lebih besar daripada Tuhan. Makanya Tuhan tidak suka hal ini, saudaraku. Maka Dia berkata kamu tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Ada aku yang selalu ada dalam kehidupanmu. Amin. Apapun keadaan hari ini, tantangan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, yakinkan diri Anda dan saya bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Dia tidak akan membiarkan Anda dalam pergumulan apapun Anda sendiri, saudaraku. Dia selalu memberi kita dalam kemenangan dalam kehidupan Dia. Keputusan Anda untuk mengambil hari ini. Amin.